Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan pagi hari ini dari Bilangan 11 ayat 24 sampai 30. Sebelumnya mari kita meminta pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bilangan 11 ayat 24 sampai 30. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul ke-70 orang tua-tua. Firman Tuhan. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya lah firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi. Tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan. Yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Demikian firman Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, pernahkah kita merasa sangat lelah? Misalnya seorang ibu yang harus menyelesaikan pekerjaan rumah sepanjang hari, dari pagi sampai malam, sampai paginya lagi, sampai malam lagi, ia merasa pekerjaannya tidak kunjung selesai. Ya Bapak Ibu, saya sendiri pernah merasakan hal yang sama. Merasa bahwa waktu saya habis dengan banyaknya pekerjaan yang ada di rumah dan tugas-tugas yang lain yang harus saya kerjakan. Saya sangat merasa lelah. Dari pagi harus bangun lebih cepat, mengepel, membersihkan rumah, memasak. Setelah itu ketika anak-anak bangun, memandikan anak-anak, memberi mereka makan. Setelah itu masih banyak tumpukan-tumpukan pekerjaan lain yang harus dikerjakan. Saya merasa sangat lelah. Jemaat Tuhan, Musa dalam pembacaan kita saat ini juga sedang merasa sangat lelah. Lelah karena apa? Lelah memimpin bangsa Israel yang cukup besar dengan banyaknya tuntutan-tuntutan mereka setiap hari. Saya berpikir dan membayangkan betapa wajarnya Musa merasa lelah dan juga tergoda untuk marah kepada Tuhan. Tentu Bapak Ibu ingat kisah bangsa Israel sejak keluar dari tanah Mesir, bukan? Misalnya, baru saja keluar dari tanah Mesir, mereka berhadapan dengan laut Tiberau. Apa yang mereka katakan? Mereka marah kepada Tuhan. Melalui Musa ia mengatakan begini, apakah kurang kuburan di Mesir sehingga engkau membawa kami untuk mati di laut Tiberau ini? Untungnya Musa sabar. Musa kemudian berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menjawab doanya. Tuhan memakai Musa menolong bangsa Israel. Hanya dengan mengangkat tongkatnya dan menunjuk kepada laut Tiberau itu, maka laut Tiberau terbelah 2. Bangsa Israel lewat dengan penuh selamat, dan ketika bangsa Mesir ikut di belakangnya,
mereka mati di sana. Apakah sampai di situ bangsa Israel kemudian bersyukur kepada Tuhan? Tidak. Ternyata Bapak Ibu, dikisahkan 3 hari kemudian ketika bangsa Israel berjalan di padang gurun, mereka kemudian kehausan, mereka tidak mendapatkan air. Di Marah yang ada hanyalah air yang pahit. Mereka marah-marah lagi kepada Tuhan. Apakah engkau mau kami mati di sini? Air di sini pahit. Tolong lagi bangsa Israel, jemaat Tuhan. Kurang lebih 1 bulan kemudian mereka sampai lagi di padang gurun Sin. Bapak Ibu tahu apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Tentu bisa ditebak. Mereka marah-marah lagi kepada Tuhan, sengke-sengke lagi kepada Tuhan. Mereka katakan begini, seandainya kami mati di Mesir saja. Kalau di Mesir ada daging, ada roti yang kami bisa makan sampai kenyang. Coba bayangkan Bapak Ibu. Kalau di Bilangan 11 ayat 5 versinya begini. Mereka katakan, kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah, bawang putih. Bapak Ibu, sungguh menjengkelkan ya. Seandainya saya Musa, mungkin saya akan balik marah dan berkata, dasar kalian ini tidak tahu berterima kasih. Sudah berusaha dibebaskan dari tanah perbudakan, dibawa keluar, malah kerjanya setiap hari hanya marah-marah, menuntut dan menuntut. Ya jemaat Tuhan, begitulah bangsa Israel saat itu. Bapak Ibu, seperti yang saya katakan tadi, saya membayangkan bahwa wajarlah Musa sebagai manusia biasa merasa lelah dan tergoda untuk marah. Kalau saya di awal tadi mengatakan, saya pernah merasa lelah karena banyaknya pekerjaan yang harus saya kerjakan, dibandingkan dengan Musa yang harus memimpin bangsa Israel yang begitu besar dengan banyaknya tuntutan, tentu lebih melelahkan lagi. Jemaat Tuhan, saking tidak tahannya dengan kondisi yang ada saat itu, Musa kemudian berdoa kepada Tuhan. Di pasal 11 ayat 15, Musa berkata kepada Tuhan, jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja. Coba bayangkan Musa mulai berkata seperti itu kepada Tuhan. Jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus mendapat celakaku. Jemaat Tuhan, Tuhan sangat mengerti kondisi Musa. Karena itu, Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk memilih 70 orang tua-tua dari bangsa Israel untuk menjadi rekan sekerjanya ke depan. Jemaat Tuhan, apa yang dapat kita pelajari dari bagian ini? Musa saja Bapak Ibu, yang adalah pilihan Tuhan sendiri, merasa tidak bisa bekerja jika ia seorang diri saja. Ia butuh orang lain di samping kiri kanannya. Ini juga mau menunjukkan kepada kita, salah satu ciri seorang pemimpin yang baik adalah ketika ia sadar bahwa ia butuh orang lain di samping kiri kanannya untuk menolongnya. Tidak sebaliknya, tidak merasa disaingi, tidak merasa terganggu jika ada orang-orang baru dengan potensi-potensi besar yang hadir saat itu. Dia kemudian tidak mementingkan posisinya sendiri, apalagi seperti yang saya katakan tadi, takut disaingi. Musa justru memberikan contoh yang berbalik 180 derajat. Musa membongkar pola pikir bahwa semakin banyak orang yang membantu pekerjaannya, ia justru merasa akan lebih baik. Nah, jika mencoba membandingkannya dengan kehidupan kita saat ini, baik di keluarga, dalam persekutuan, dalam masyarakat, sudahkah kita juga demikian? Jemaat Tuhan, sayang sekali
Tidak demikian kenyataannya. Mulai dari keluarga misalnya. Seringkali banyak bapak-bapak atau ibu-ibu yang merangkap semua pekerjaan yang ada di rumah. Bapak-bapak misalnya, dia yang ke sawah, dia lagi yang ke pasar. Pulang dari pasar, dia lagi yang masak. Dia lagi yang mengatur semuanya yang ada di rumah. Bisa dibayangkan, tentu lelah. Atau ibu-ibu dengan banyaknya pekerjaan, mencuci, mengepel, menyapu, dan masih banyak pekerjaan yang lain. Padahal pekerjaan-pekerjaan itu bisa saja dibagi oleh setiap anggota keluarga supaya terasa lebih ringan. Itu baru contoh kecil Bapak Ibu. Kalau dalam persekutuan bagaimana? Sudahkah kita bekerja sama? Jangan-jangan ada pendeta yang mulai merasa stres dan lelah karena pelayanan yang begitu banyak, belum lagi membuat liturgi, belum lagi perkunjungan, dan masih banyak pelayanan-pelayanan lain yang harus dikerjakan. Di sisi lain, ada majelis yang berkata, itu kan memang pekerjaan dia, itu kan memang tugasnya dia. Dalam tubuh majelis, itu kan bidangnya dia, itu tugasnya. Masa bodoh, biarkan saja, nanti kita lihat di akhir tahun apakah dia bisa mengerjakannya dengan baik. Bapak Ibu, hal-hal demikianlah yang dapat membuat kita merasa lelah, stres dalam pekerjaan yang kita alami dan kita kerjakan. Coba bayangkan kalau dalam keluarga kita mulai mengatur semuanya dengan baik, membagi pekerjaan dengan baik, yang ini dikerjakan oleh bapak, yang ini dikerjakan oleh ibu, yang ini dikerjakan oleh anak-anak. Dalam persekutuan, pendeta dapat bekerja sama dengan majelis gereja, sesama rekan majelis kita dapat bekerja sama, melaksanakan setiap program yang sudah kita sepakati bersama. Saya bayangkan Bapak Ibu, tentu kita akan dapat menjalani pelayanan ini, persekutuan ini dengan lebih sukacita dan tidak terlalu merasa terbeban oleh banyaknya pelayanan yang ada. Dan demikian juga dalam keluarga kita, Bapak akan merasa bahwa ia adalah seorang pemimpin. Ibu juga merasa bahwa orang-orang yang ada di sekelilingnya, bapak, suaminya, anak-anaknya mendukung pekerjaan istrinya atau ibunya. Anak-anak pun merasa bahwa mereka dilibatkan dalam pekerjaan rumah. Dalam persekutuan, majelis akan merasa diberdayakan oleh pendeta. Pendeta pun akan merasa bahwa ia didukung oleh majelis yang ada pada saat itu. Yang kedua, jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang dapat kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini? Yang kedua adalah kita tidak boleh cemburu atau diam-diam merasa berduka karena kelebihan orang lain. Ini dapat kita lihat dari sikap Yosua saat melihat ada 70 tua-tua yang kepenuhan oleh roh Tuhan. Ditambah lagi ada 2 orang yang tidak berada di kemah saat itu, tapi juga ikut kepenuhan oleh roh Tuhan. Siapa mereka? Mereka adalah Eldad dan Meldad. Yosua kemudian berkata kepada Musa, "Cegahlah mereka." Apa kata Musa? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Itu kata Musa. Bagi Musa, lebih baik jika semakin banyak orang yang kepenuhan oleh roh Tuhan, supaya mereka tahu apa yang diinginkan Tuhan atas mereka. Jemaat Tuhan, bagaimana dengan kita? Dalam pelayanan, dalam pekerjaan yang kita lakukan saat ini. Apakah kita sudah merasa senang ketika ada orang-orang yang memiliki potensi yang mungkin berbeda dengan kita? Sudah ketika kita merasa sukacita bekerja sama dengan mereka? Atau jangan-jangan mulai mengatakan, masa dia? Masa bisa? Saya tidak habis pikir kalau dia bisa. Dia kan masih ingusan. Dan masih banyak hal lain yang sering atau cenderung menggiring kita pada kecemburuan. Masa pendeta yang harus mengerjakan itu? Masa pendeta yang harus selalu ditanya? Belum tentu ia bisa tahu semuanya. Dia kan baru masuk di jemaat kita.
Jemaat Tuhan, mari kita bekerja sama. Mari kita membangun jemaat ini bersama-sama. Kalau Meldad dan Eldad saja yang tidak berada di sekeliling kemah, tapi kemudian kepenuhan oleh Roh, itu mau mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja dalam pelayanan yang sedang kita kerjakan saat ini. Siapapun mereka, kita tidak punya hak untuk kemudian mulai menilai bahwa ia pas atau tidak pas, ia cocok atau tidak cocok menjadi majelis. Kalau kemudian Tuhan sudah pilih mereka melalui kita, kenapa kita tidak belajar untuk bekerja sama dengan mereka? Jemaat Tuhan, berhati-hatilah dengan dosa kecemburuan. Jadikan rekan sekerjamu sebagai penolong, sebagai rekan yang dapat saling melengkapi dalam pelayanan yang kita kerjakan saat ini. Jemaat Tuhan, sekali lagi, Roh Tuhan berlaku untuk semua orang, siapapun dia. Karena itu mari belajar untuk mau menerima keberadaan orang lain di samping kiri kanan kita, terutama dalam pelayanan yang sedang kita kerjakan saat ini. Kalau Ibu A punya kelebihan ini, Bapak A punya kelemahan ini, mari kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Pendeta tidak mungkin tahu semua atau banyak hal. Pendeta tidak mungkin mengerjakan semua pelayanan sendirian. Pendeta butuh majelis gereja yang mendukungnya. Begitupun majelis gereja. Majelis gereja butuh orang lain, rekan sekerja yang dapat memberikan masukan ketika ada program atau pelayanan yang akan kita kerjakan bersama. Intinya Bapak Ibu, Tuhan bisa memakai saya, memakai Bapak Ibu, memakai orang-orang ada di sekeliling kita untuk kemuliaan namanya. Menyadari hal itu, kita akan bersuka cita melayani bersama. Menyadari hal itu, kita akan dapat bekerja sama satu dengan yang lainnya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Selamat merayakan hari keturunan Roh Kudus. Roh Kudus hadir untuk kita semua, menolong kita dalam pergumulan yang sedang kita hadapi, dalam pekerjaan, dalam pelayanan yang sedang kita kerjakan saat ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.